Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat CCC dimanapun berada. Kami berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membahas masih kelanjutan dari kitab Kisah Para Rasul mengenai gereja. Tetapi pagi ini saya mau fokuskan membahas dengan satu judul, yaitu kegigihan. Terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 8 sampai yang ke-20. Dan saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian dapat membacanya masing-masing. Peristiwa atau perikop ini berbicara tentang pelayanan Rasul Paulus dan Barnabas di satu kota, yaitu namanya kota Listra. Dan di kota Listra ini di mana mereka memakai bahasa Likaunia, sehingga mereka tidak bisa berbicara dengan bahasa Yunani. Dan Rasul Paulus dan Barnabas melayani mereka sehingga mereka mengalami satu kendala, satu kesulitan, yaitu dalam berkomunikasi. Ketika khotbah-khotbah atau pengajaran disampaikan, karena mereka kurang paham tentang bahasa Yunani. Tetapi kita bersyukur kepada Allah yang baik. Kita berterima kasih di mana Tuhan menyertai hamba-hambanya. Tuhan menyertai umatnya ketika Rasul Paulus mengajar kebenaran firman Allah. Di tengah-tengah kelompok orang tersebut ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Dan ketika Paulus menatap orang tersebut, Paulus melihat bahwa orang ini punya iman dan orang ini dapat disembuhkan. Maka itu Bapak Ibu kalau membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat yang ke-10 dikatakan, lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak, berdiri lalu berjalan kian kemari. Karena satu peristiwa yang luar biasa, di mana Tuhan melakukan mujizat, orang yang lumpuh sejak lahirnya dapat berjalan. Maka suasana kota itu menjadi hiruk pikuk, menjadi ramai karena peristiwa yang luar biasa. Dan mereka orang-orang Listra berpandangan, beranggapan bahwa dewa-dewi yang mereka sembah telah turun, telah berinkarnasi di tengah-tengah mereka. Itu sebab Barnabas mereka namakan sebagai Zeus dan Paulus mereka sebut sebagai Hermes. Mereka membawa persembahan kepada Paulus dan Barnabas, membawa bunga, membawa lembu, tetapi Paulus dan Barnabas berlari di tengah kerumunan orang banyak tersebut sambil mengoyak bajunya. Mereka berkata, kami sama seperti Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai manusia biasa. Kenapa Rasul Paulus dan Barnabas berkata bahwa kami adalah manusia biasa? Karena Rasul Paulus menyadari bahwa siapakah dirinya. Mereka dapat melakukan itu bukan karena kesalehan mereka, bukan karena iman mereka, tetapi karena semata-mata kasih dan anugerah Allah atas pelayanan mereka dan atas orang yang lumpuh tersebut. Di tengah suasana sukacita itu ada kelompok juga yang menentang apa yang Rasul Paulus lakukan, yaitu mujizat tersebut. Mari kita memperhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-19 dan 20. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Paulus dirajam dengan batu, dilempar dengan batu ketika ia melayani di Listra. Di dalam benak gambaran saya bisa membayangkan sekujur tubuh Paulus penuh dengan darah, penuh dengan lebam, memar karena dilempar dengan batu secara bertubi-tubi. Tetapi ketika murid-murid datang menghampiri Rasul Paulus yang pingsan, dan ketika ia siuman, Rasul Paulus luar biasa, saudara perhatikan, dia tidak menjadi marah, dia tidak menjadi
kecewa, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak menyatakan mundur dari pelayanan. Tetapi saudara perhatikan di ayat 20, bangkitlah Paulus lalu masuk ke dalam kota. Di tengah tubuh yang masih berdarah, di tengah tubuh yang masih lebam, dia bangkit dan melangkah masuk ke dalam kota Listra. Dan ini namanya kegigihan. Apa sih kegigihan itu? Kegigihan diartikan sebagai tetap teguh. Kegigihan juga diartikan ketekunan, kekuatan, ketegaran, dan ketahanan. Itulah kegigihan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Hal apakah yang dapat kita pelajari dari peristiwa di mana Paulus dirajam dengan batu? Hal yang dapat kita pelajari bahwa tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang kebal atas pergumulan hidup, yang tidak punya persoalan, yang tidak punya penderitaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus dan Barnabas, mereka pergi melayani bukan karena mereka mau pergi sendiri, tetapi kalau saudara membaca di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang kedua, bahwa Roh Kudus pilih mereka, Roh Kudus mengurapi mereka, Roh Kudus yang menentukan mereka. Tetapi di lapangan membuktikan bahwa mereka mengalami persoalan, mereka mengalami penderitaan, bahkan penganiayaan. Hal ini juga terlihat di dalam Perjanjian Lama. Ketika Daud dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Saul menjadi raja orang-orang Israel pada waktu itu. Alkitab mencatat, kalau Bapak Ibu membaca di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 13, dikatakan roh Tuhan berkuasa atas Daud. Dia diurapi oleh Tuhan ketika Samuel menuangkan minyak urapan di atas kepalanya. Tetapi faktanya Daud tidak lepas dari penderitaan. Daud bergumul dengan persoalan kehidupan. Daud menghadapi banyak persoalan, bahkan ancaman kematian, khususnya daripada Raja Saul. Sekarang jelas bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Allah tidak pernah berjanji bahwa orang yang percaya kepadanya bebas dari pergumulan hidup. Orang yang percaya kepadanya tidak mempunyai persoalan hidup. Tetapi Allah berjanji bahwa orang yang percaya kepada Dia dapat menang dalam penderitaan, persoalan, dan pergumulan kehidupan. Kenapa demikian? Karena di dalam Lukas 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk berhati-hati dengan pengajaran yang mengatakan kalau kita percaya Yesus Kristus, semuanya baik, semuanya aman, bisnis lancar, keluarga aman. Kita harus berhati-hati karena Allah tidak pernah berjanji bahwa semuanya baik ketika kita percaya kepada Dia. Tapi Allah berjanji bahwa kita akan menang di atas setiap pergumulan kita. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Aku telah memberitahukan kepada kalian segala hal ini agar kalian mendapat sejahtera di dalam hati dan pikiran. Di dalam dunia ini kalian akan mengalami banyak penderitaan dan kesusahan, tetapi bergembiralah karena aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu bisa membaca ini di dalam firman Allah yang hidup. Kalau pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian sedang menghadapi pergumulan hidup, tantangan kehidupan, dan apapun yang disebut dengan penderitaan, saya hanya ingin mengatakan kepada kita semua, jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur, tetapi berdiri teguh. Kenapa demikian? Karena Alkitab mencatat bahwa segala persoalan yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, Alkitab memberitahu bahwa itu tidak melebihi kekuatan kita. Oleh sebab itu, hadapilah pergumulan tersebut dengan semangat kegigihan. Kegigihan untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kegigihan untuk tetap berdoa. Kegigihan untuk tetap bersyukur.
serta kegigihan untuk tetap memegang janji Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita harus menghadapi persoalan kehidupan dengan kegigihan? Karena kegigihan akan menghasilkan pengharapan, dan pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Puji Tuhan. Dan saya harap Bapak Ibu dapat membacanya di dalam Roma pasal 5 ayat yang ketiga sampai yang kelima dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Beberapa contoh mereka yang memiliki karakter atau mengembangkan karakter kegigihan di dalam Alkitab. Sebagai salah satu contoh yaitu Daniel. Daniel begitu gigih menyembah Tuhan. Sementara Daniel menghadapi tantangan bahwa ia tidak boleh menyembah Allah yang lain kecuali Kaisar. Tetapi Daniel tetap gigih menyembah Allah yang benar. Dan sebagai konsekuensinya dia dimasukkan di gua singa. Demikian juga dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka begitu gigih untuk tetap beriman kepada Allah. Sekalipun mereka disuruh menyembah patung emas, dengan resiko bahwa mereka akan dibakar, tapi mereka tetap gigih mempertahankan imannya. Demikian juga dengan Elia. Ia ada seorang yang gigih dalam doa. Haleluya. Hal ini jelas ditulis di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai yang ke-18. Dikatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buah. Inilah contoh mereka yang gigih di dalam kehidupannya. Ada juga saya ingin memberitahu kepada kita. Di luar Alkitab juga ada orang yang gigih. Yaitu Thomas Alva Edison. Kita semua tahu tentang cerita Thomas Alva Edison. Dia dikatakan seorang yang punya masalah dengan fisiknya karena telinganya agak tuli. Dia dimarahin gurunya terus karena nilainya jelek. Bahkan dianggap anak yang bodoh. Lebih parah lagi dianggap seperti orang idiot. Ia dibully oleh teman-temannya. Namun ia mempunyai kesukaan untuk membaca. Ia mempunyai kerinduan untuk selalu ingin mencoba sesuatu. Dan Thomas Alva Edison mempunyai kerinduan untuk mencoba menciptakan lampu bijar. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia memulai itu. Kegagalan 100 kali, kegagalan 200 kali, kegagalan 300 kali, kegagalan 500 kali. Sampai dikatakan yang ke-1000 kali ia berhasil menemukan lampu bijar. Ini yang dikatakan Thomas Alva Edison. Saya sukses karena saya telah kehabisan apa yang disebut dengan kegagalan. Artinya Thomas Alva Edison gigih dan tidak mau menyerah dengan keadaan yang sedang ia hadapi. Di sini kita melihat kegigihannya menghasilkan sesuatu motivasi, yaitu lampu bijar yang kita nikmati hari ini. Coba bisa bayangkan kalau dia berhenti pada kegagalan ke-500, 600. Mungkin hari ini kita belum menikmati lampu yang indah seperti ini. Tapi kan ada seorang yang gigih bernama Thomas Alva Edison. Kita boleh menikmati lampu bijar. Maka sekarang timbul pertanyaan kepada kita semua. Mengapa Rasul Paulus dapat melakukan tugas panggilannya dengan gigih? Sekalipun ada banyak tantangan yang ia harus hadapi, bahkan sampai nyawa taruhannya. Menurut pengamatan saya, mengapa Paulus dapat menjadi gigih? Dari tulisan Lukas dan tulisan Rasul Paulus, saya menemukan ada 4 alasan mengapa Paulus dapat gigih. Yang pertama, Paulus mengenal dan mengalami Allahnya. Dari mana kita melihat itu? Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, pada waktu itu Paulus dengan hati yang bergelora, dengan semangat yang menggebu-gebu, menuju ke satu perjalanan ke Damsyik untuk membinasakan atau menganiaya orang percaya. Tapi di tengah jalan, Alkitab memberitahu Allah menyatakan diri kepada dia dalam bentuk cahaya.
sehingga ia menjadi buta. Sebelum ia buta, Allah berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Saulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Sejak itu dia menjadi buta 3 hari dan Allah menuntun dia untuk bertemu dengan seorang abdi Allah yang bernama Ananias. Sehingga dia disembuhkan matanya. Paulus mengenal Allahnya melalui peristiwa ini. Dan Paulus mengalami Allahnya yang hebat dan yang berkuasa itu. Haleluya. Kita mengucap syukur kepada Allah yang begitu baik dan murah hati. Yang kedua, kenapa Paulus dapat gigi? Karena Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Dalam Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Paulus mempunyai keyakinan yang demikian teguh kepada Injil. Sulit bagi kita sebagai orang percaya untuk gigih di dalam Tuhan, dalam hal beriman, dalam hal mempercayai janjinya, apalagi menjadi saksinya, kalau kita tidak memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil Allah. Satu pengakuan yang luar biasa oleh pemazmur, di mana ia mengaku begitu dahsyatnya firman Tuhan, yaitu di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-50 dan 92. Inilah penghiburanku dan sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Dengan kata lain, pemazmur berkata, aku kuat menghadapi sengsara dalam hidup ini, di tengah dunia ini, karena aku memegang kokoh janji Tuhan, karena aku memegang kokoh Injil Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hal yang ketiga, kenapa Paulus dapat begitu gigih? Karena Paulus memiliki perasaan berhutang. Dari mana kita melihat itu? Di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-14 dikatakan, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Ayat ini tidak berbicara bahwa Rasul Paulus mempunyai hutang sesuatu kepada seseorang. Tetapi ayat ini berbicara Paulus mempunyai 2 pemikiran. Yaitu pikiran yang pertama, Paulus merasa berhutang akan segala kebaikan Tuhan yang telah ia terima dari Tuhan, yaitu membebaskan dia dan menyelamatkan dia. Paulus juga merasa berhutang kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang perlu diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita dalam hidup ini tidak memiliki perasaan berhutang kepada Allah, ya, dalam tanda petik, ya, dan Tuhan tidak menuntut apa-apa dari kita, apa yang telah Dia lakukan kepada hidup kita, yang tadinya kita mestinya binasa, sekarang kita diselamatkan kepada kehidupan yang kekal. Yang tadinya kita jauh, sekarang kita menjadi dekat. Yang tadinya kita tidak dikasihi, sekarang kita telah dikasihi. Kalau kita tidak memiliki rasa berhutang kepada Tuhan, nampaknya sulit bagi kita untuk menjadi alat yang efektif dan produktif dalam rangka memenangkan dan menolong orang lain yang hidup di dalam dosa dan membawanya kepada kehidupan yang berkemenangan. Yang keempat, mengapa Paulus dapat gigih? Karena Paulus mempunyai fokus. Dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, coba perhatikan kata, karena bagiku hidup adalah Kristus. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Paulus menjalankan hari-hari kehidupannya karena ia berfokus kepada Kristus. Bahwa dia melakukan kehidupannya segala sesuatu untuk kemuliaannya. Itu sebab kenapa ia dapat gigih melakukan kehendak Allah.
Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi, ingin mengembangkan roh kegigihan di dalam diri kita semua, yaitu dalam rangka memberitakan Injil keselamatan agar disebarluaskan, maka kita hendaknya juga mengikuti teladan Paulus, yaitu mengenal dan mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Yang kedua, mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Yang ketiga, miliki perasaan berhutang kepada Tuhan, dan hal ini akan menolong kita. Dan yang keempat, mempunyai fokus, yaitu untuk memuliakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kegigihan atau ketekunan merupakan satu karakter kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam mengembangkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kita membutuhkan kegigihan dalam merealisasikan visi yang Tuhan tanam di dalam hati kita. Kita membutuhkan kegigihan untuk menjalankan amanat agung di tengah dunia yang menentang akan kebenaran. Kita membutuhkan kegigihan untuk mengejar mimpi dan cita-cita yang ada di dalam hati kita. Kita membutuhkan kegigihan untuk mengembangkan usaha dan bisnis yang telah Tuhan percayakan kepada kita semua. Oleh sebab itu, kegigihan merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mau sukses dalam bidang rohani maupun dalam bidang dunia kerja. Dan izinkan saya pada akhirnya untuk berkata dan mengingatkan kita semua yang sedang mengikuti ibadah online ini, bahwa hidup ini terlampau singkat. Tetapi rencana Tuhan atas hidup kita masing-masing begitu besar, begitu luar biasa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, buanglah segala perkara yang sia-sia. Jadilah bijak dalam segala perkara dan milikilah karakter yang gigih. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita menjadi pribadi-pribadi yang gigih. Sebelum kita mengakhiri dan menutup khotbah ini, saya ingin menantang Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau ada di antara kita yang sedang mendengar dimanapun engkau berada, engkau merupakan seorang pribadi yang gampang menyerah, yang gampang putus asa ketika ada persoalan dari pukulan hidup. Saya mau berdoa agar Tuhan tolong supaya engkau tetap kuat, supaya engkau tetap gigih percaya kepada Tuhan. Tantangan yang kedua, jika ada di antara kita semua yang mengalami kekalahan, kemunduran, atau kegagalan yang amat menyakitkan, mungkin dalam bidang rohani, mungkin dalam bidang usaha atau pekerjaan, lalu saudara merasa putus asa dan ingin berhenti kepada Tuhan, izinkan saya menantang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tidak menyerah, karena Tuhan masih bekerja. Tuhan mempunyai rencana bagi hidup kita semua. Oleh karena itu camkan dan percayalah apa yang dikatakan Rasul Paulus, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau Paulus bisa, saudara pun bisa. Jadikanlah ayat ini satu rema di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saya mengajak kita semua untuk berdoa. Jikalau engkau punya persoalan yang gampang menyerah, taruhlah tanganmu di dada. Jikalau engkau baru-baru ini mengalami kekalahan, kemunduran, taruh juga tanganmu di dada. Dan kita mau berdoa agar Tuhan tolong menjamah dan memberi kelepasan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami belajar Tuhan satu hal mengenai kegigihan dari firman-Mu. Kegigihan Tuhan, kami tahu ada sesuatu yang tidak menyerah, tidak menjadi putus asa dengan apapun yang terjadi di lingkungan
yang kami alami untuk tetap percaya kepada Engkau. Namun jikalau ada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang menonton ibadah online ini, mereka menaruhkan tangan di dada, Tuhan hampiri mereka. Bangunkan mereka kembali rohnya, untuk mereka tidak menjadi pribadi yang gampang goyah, tapi pribadi yang dapat berdiri teguh kokoh kepada janji Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, jamahan turun atas pribadi tersebut yang gampang menyerah, yang gampang putus asa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Allah beri mereka kekuatan, Allah beri mereka kesegaran di dalam batinnya mereka, di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka saudara-saudara kami yang baru-baru ini mungkin mengalami kekalahan, kemunduran, dan kegagalan yang menyakitkan, baik itu dalam bidang rohani maupun dalam bidang usaha. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan firman-Mu dalam Filipi 4 ayat 13 itu digemahkan oleh Roh Kudus di dalam hati mereka. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan, kami percaya jikalau Paulus dapat berdiri teguh dengan memakai janji itu, maka umat-Mu Tuhan, biarlah mereka juga didorong Roh Kudus untuk memegang itu dan berdiri teguh dan berkati di dalam nama Yesus. Apa yang telah hilang, Allah ganti dalam nama Yesus. Apa Tuhan Yesus yang telah rusak, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan Yesus setiap mereka ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga mau berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat-tempat yang dimana Injili Taurat dan tempat itu berbahaya, agar Tuhan kuatkan mereka. Saya mengajak kita semua untuk dapat berdoa dengan pokok doa ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat-tempat yang sulit, yang ada begitu banyak tantangan, ada banyak Tuhan Yesus penganiayaan, tetapi mereka pergi oleh karena panggilan Tuhan. Kami berdoa, mungkin mereka ada di wilayah Indonesia, di Timur Tengah ataupun di tempat yang lain. Tuhan, kami tidak kenal mereka, tapi Engkau kenal mereka. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, jamah hamba-hamba-Mu itu, bangkitkan kegigihan dalam hati mereka, bahwa kegigihan akan menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan dalam Engkau. Kami berdoa Allah memberkati hamba-hamba-Mu dengan semangat dan gairah yang baru di dalam nama Yesus. Dan buat mereka semua berhasil di dalam mereka memberitakan Injil Kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, sebelum kita menutup ibadah doa ini, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini turun atas kehidupan keluargamu, anak cucumu, di pekerjaanmu, usahamu, dimanapun engkau berada. Mulai hari ini dan sampai Yesus datang kali kedua. Kita semua katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.